Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya Dimas Muhammad Kubaitullah akan memberikan paparan mengenai identifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Latar belakang, pada dasarnya proses perkembangan kota memiliki dua bentuk dasar, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus pada bagian-bagian pemukiman perkotaan maupun pedesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Proses transformasi terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu penetrasi, merupakan penerobosan fungsi baru ke dalam suatu fungsi yang homogen. Kemudian terdapat invasi, yaitu merupakan serbuan fungsi baru yang lebih besar dari tahap penetrasi tetapi belum mendominasi fungsi lama. Yang ketiga yaitu dominasi, yang menunjukkan perubahan dominasi proporsi fungsi dari fungsi lama ke fungsi baru akibat besarnya perubahan ke fungsi baru. Dan yang terakhir yaitu suksesi, di mana terjadi pergantian sama sekali dari fungsi lama ke fungsi baru. Proses transformasi ini sering menjadi persoalan di dalam masyarakat karena pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang kota. Dampak yang dihasilkan pun tidak kecil akibat tidak sesuainya pembangunan oleh masyarakat. Ketidaksesuaian ataupun transformasi ini akan berpengaruh terhadap penduduk perkotaan. Baik hal tersebut berpengaruh pada kehidupan sosial, budaya, ekologi, perubahan struktur kota, dan sangat dirasakan hasilnya adalah perubahan ekonomi masyarakat perkotaan. Guna lahan sendiri merupakan fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, sedangkan kegiatan tersebut merujuk pada aktivitas pemanfaatan ruang pada suatu persil. Fungsi dari identifikasi guna lahan yaitu banyaknya kegiatan atas guna lahan di perkotaan, maka diperlukan suatu identifikasi karakteristik guna lahannya untuk memudahkan melihat proses transformasi. Jadi fungsinya yaitu untuk memudahkan melihat proses transformasi. Contoh guna lahan sendiri yaitu industri, lalu kawasan lindung, ruang terbuka hijau, kawasan komersil, dan juga pemukiman penduduk. Tujuan dari studi ini yaitu mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan karakteristik guna lahan dan variasi serta karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Adapun sasaran dari studi ini yaitu mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan Kota Bandung. Lingkup kegiatan yaitu lokasi survei yang dilakukan ada pada Kota Bandung yang terbagi menjadi 6 wilayah perencanaan dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 1 semester. Pendekatan survei pada kegiatan ini dimulai dengan memahami dan merumuskan masalah, dilanjutkan dengan merumuskan kebutuhan data, lalu menentukan jumlah populasi dan sampel, dilanjutkan dengan memilih dan menyusun perangkat survei, lalu menentukan area survei, melaksanakan kegiatan survei, dilanjutkan dengan mengolah data hasil survei, dan yang terakhir yaitu interpretasi hasil data. Hasil identifikasi guna lahan Kota Bandung berdasarkan peta. Dapat diidentifikasi bahwa dominasi guna lahan di Kota Bandung yaitu didominasi oleh pemukiman. Lahan persawahan didominasi di pinggir kota. Lalu dapat diidentifikasi pula bahwa ruang terbuka hijau di Kota Bandung masih kurang. Sebagai penutup, identifikasi guna lahan perkotaan, khususnya pada Kota Bandung, dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan jenis penggunaan lahan apa saja yang ada di Kota Bandung.
Identifikasi ini bermanfaat untuk menentukan kebijakan maupun perencanaan selanjutnya yang mengedepankan guna lahan yang sesuai di Kota Bandung. Cukup sekian dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Harapan saya, apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi audiens sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.